Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syukur, yang memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Di antaranya ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat kita bisa berpuasa kembali di bulan suci Ramadan ini. Dan tak lupa juga marilah kita curahkan salawat serta salam kepada junjungan besar kita, suri tauladan kita, Nabi akhirul zaman, Nabi khotamul anbiya. Siapakah beliau? Tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya bisa mendapat syafaatnya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa. Tidak ada manusia yang luput dari dua hal tersebut. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu maaf selebar-lebarnya bagi hamba-hambanya yang menyesali dan menyadari kesalahannya. Menyesali dan menyadari kesalahan ini bisa disebut dengan taubat. Lantas, apa pengertian taubat? Taubat dalam bahasa Arab diartikan kembali. Sedangkan dalam syar'i, taubat artinya menjauhi maksiat karena takut kepada Allah. Bisa kita simpulkan di sini bahwasanya taubat adalah kembali ke jalan Allah karena dan juga menjauhi seluruh maksiat yang biasa kita lakukan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari, setiap manusia bisa bertobat. Bahkan ahli maksiat pun bisa bertobat. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Ghafur, yaitu Maha Pengampun. Sebagaimana difirmankan di surat Asy-Syura ayat 25, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzina yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'atihi wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan segala kesalahan-kesalahannya dan mengetahui apa yang kamu lakukan. Wa huwal ladzina yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu wa huwal ladzina yaqbalu at-taubat an ibadihi. Di sini Allah berfirman, dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Allah tidak memandang siapapun hambanya, apapun profesinya. Yang penting apa? Selagi hamba yang bersungguh-sungguh untuk bertobat dan meyakin dan ingin menjauhi maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mengampuninya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadillazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa kalian semua. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini bisa kita ambil makna bahwasanya barang siapa saja yang pernah melakukan dosa, pernah melakukan kesalahan, maka janganlah dia merasa bahwa dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru apa? Justru kita harus yakin bahwasanya dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat putus asa, marilah kita lihat ada satu hadis yang membahas tentang putus asa. Jadi suatu ketika ada seorang pemuda datang kepada Rasul. Dia berkata, "Ya Rasulullah, apa dosa besar itu?" Rasul pun menjawab, "Dosa besar itu adalah musyrik kepada Allah, putus asa dari karunia Allah, dan putus harapan dari rahmat Allah." Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya putus asa itu sudah masuk ke dosa besar. Sudah jelas di hadis ini. Maka dari itu janganlah kita sekali berputus asa dalam hal apapun itu. Mau hal duniawi atau hal apapun itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka hamba itu akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya adalah ketika seorang hamba sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia sudah mendapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Lantas apakah ciri seorang hamba sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satu cirinya adalah
seluruh hajat-hajat, seluruh kebutuhan hamba tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sampailah kultum saya di bagian penutup. Saya meminta agar jamaah bisa mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan. Jazahumullahu khairul kasiron. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.